Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Indri Puja Staris. So, di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di judul dan di thumbnail ya, aku mau sharing ke kalian nih tentang masalah-masalah keuangan atau financial kalian. I know kalian anak milenial pasti lebih pintar di dalam mengatur keuangan. Tapi bagaimana yang masih belajar untuk mengatur lebih keuangannya biar tetap sehat dan tetap teratur juga. Nah, aku mau disclaimer dulu nih di video kali ini. Aku bukan the expert one dalam financial, aku juga bukan dari jurusan economic or accounting, but this is depend on my experience dalam mengatur keuangan. So, mau tahu apa aja tips dan solusi dan apa aja permasalahannya? Please keep on watching guys. Pernah nggak sih kalian merasa baru tanggal segini tapi gaji kok tinggal sedikit ya, atau nggak kerasa juga uang tinggal segini aja padahal masih di pertengahan bulan. Nah, itu sering terjadi ya guys saat-saat seperti ini, apalagi sekarang lagi susah banget untuk cari uang tambahan atau gimana pun karena menghadapi resesi dunia. But di sini kalian jangan khawatir, everyone has a problems in their financial. Semua orang pasti punya problem di financial merekanya. Tapi gimana caranya mereka tetap stay atau tetap safe dalam mengatur keuangan? Pasti kita pengen banget tahu dong. Nah, gini guys, aku tuh menganut teori seperti ini. Berapa besar pun penghasilan atau income yang kalian dapetin, kalau kalian nggak bisa mengaturnya atau kalian nggak bisa mengelolanya, it's nothing. Kalian bukan apa-apa dan uangnya akan stuck segitu aja, bahkan berkurang. Tapi seberapa kecil pun income yang kalian dapetin atau upah yang kalian dapetin, kalau kitanya bisa mengatur keuangannya dengan baik dan benar, dengan sehat juga mengeluarkannya, pasti kita bakal maksudnya kayak dari hasil tabungan kita. Nah, kenapa sih hal itu terjadi? Nah, oh ya, sebelum masuk ke inti videonya, bolehlah aku minta like-nya dan subscribe channel aku biar aku lebih semangat lagi bikin video yang bermanfaat untuk kalian guys. Nah, by the way, semua materi yang aku ingin jelaskan hari ini itu ada di sini semua ya, biar lebih teratur aja gitu loh. Nah, kenapa sih? Apa sih penyebabnya keuangan kita tuh nggak sehat dan kita tuh selalu ngerasa bokek gitu di pertengahan bulan kayak gitu loh, dengan adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terkendali atau pengeluaran darurat, dan kita nggak siap saat itu juga karena udah tanggal tua. Terus ada pengeluaran yang darurat juga yang harus di spending, itu kan buat kita pusing ya. Masalah kecil tapi jadi besar, bisa jadi sangat besar malah. Nah, hal yang paling utama itu adalah mereka tuh tidak memiliki dana darurat, teman-teman. Dana darurat tuh apa sih? Dana darurat adalah dana cadangan yang kita sisihkan. Jadi gini deh, ketika kalian baru dapat income nih, kalian harus saving first and spending later gitu. Jadi harus menabung dulu baru mengeluarkannya atau membagi-bagikan ke kebutuhannya itu setelah menabung gitu. Jangan nabung itu terakhiran, kalau ada uang baru nabung. No, it's big no, it's salah besar teman-teman. Kalau kayak gitu gak akan punya tabungan, yang ada uangnya habis terus tiap bulannya kayak gitu. Dan buat kalian yang gajinya kecil, aku sih gajinya kecil, nggak mungkin dong bisa nabung untuk sehari-hari aja bisa tercukupi, itu udah alhamdulillah banget. Kata siapa, nabung sih berapa aja teman-teman. Jadi jangan lihat nominalnya ya, tapi lihat konsistensinya dalam menabung kayak gitu. Nah, yang pertama itu tadi tidak memiliki dana darurat. Jadi setiap kita dapat income nih atau gajian atau dapat honor, itu kita sisihin berapa persen untuk dana darurat. Nah, kalau aku nih pembagiannya adalah
aku 20% dari hasil gaji yang aku dapetin per bulan itu aku untuk saving. Terus 10% itu aku bantu orang tua, kasih orang tua lah sebagai apa ya, untuk makan, karena aku kan belum nikah, I'm not married yet, jadi aku masih repotin orang tua, ibaratnya seperti itu. Jadi aku kasih sedikit untuk orang tuaku, dan 30% itu aku sisih untuk dana darurat, dan 40%-nya itu aku spendingin atau aku belanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti bayar asuransi kesehatan, terus bayar kuota internet dan lain-lainnya lah, buat food and beverage juga buat aku, misalkan ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak itu aku pakai di dana darurat, biar aku tuh nggak pusing lagi nyarinya gitu loh teman-teman. Jadi setiap bulan aku pasti saving di dana darurat. Ingat ya, dana darurat dan saving itu berbeda gitu. Saving, menabung yang nggak akan kita ambil uangnya, tapi kalau dana darurat itu kita alokasiin untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak gitu, sehingga kita tuh nggak perlu mengeluarkannya dari jatah spending hal yang harus dibelanjakan oleh kita, kayak gitu teman-teman. Yang kedua itu adalah mereka tidak memiliki anggaran gitu. Nah, aku tuh biasanya nih, dulu itu bener-bener nggak memiliki anggaran keuangan gitu. Aku nggak merencanakan keuangan dengan baik. Aku kan monthly ya, maksudnya gajian itu monthly atau bulanan. Jadi aku asal aja gitu ngeluarinnya. Nah, sekarang bener-bener aku ngerasain benefitnya teman-teman ketika aku menganggarkan sesuatu gitu. Misalkan untuk kuota internet sebulan itu aku anggarin at least 150.000 lah, itu paling mahal ya, maksudnya 150.000 aku anggarin. Nah, ketika aku lagi bener-bener boros banget dalam spending kuota internet itu, misalkan belum akhir bulan tapi kuota internet aku udah habis dan itu udah aku keluarin 150.000. Nah, dari situ aku bisa keep loh uang aku gitu, jadi nggak terburu-buru untuk membeli kuota internet gitu, biar nanti aja gitu belinya, kayak gitu teman-teman. Itu gunanya kita menganggarkan suatu keuangan gitu untuk suatu kebutuhan gitu, biar kita bisa menstop pengeluaran-pengeluaran yang tidak harus dikeluarkan pada bulan ini juga gitu loh. Jadi aku bisa belinya itu di bulan nanti kayak gitu, ketika aku dapat gaji baru lagi kayak gitu. Jadi kan hitungannya udah masuk ke bulan depan nih, anggaran yang kuota internet 150.000 laginya kayak gitu teman-teman. Nah, yang ketiga, orang-orang tuh biasanya itu spending dulu gitu loh, baru nabung. Makanya mereka tuh ngerasa bahwa mereka tuh orang yang paling miskin banget dengan gaji segitu. Mereka tuh merasa mereka tuh gak mampu gitu loh, padahal kalau mereka mengatur keuangannya dengan benar, gak ada tuh rasa bokeh, gak ada tuh rasa gak punya duit di akhir bulan, gak ada tuh rasa kayak ngerasa paling gak ada duitnya gitu loh, kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi teknik menabung dengan benar yaitu adalah saving first and then pay later gitu. Oke, dan yang keempat itu boros. Kebanyakan dari kita itu boros. Iyalah, aku tahu banget teman-teman. Kita itu kaum milenial ya, hidup di zaman yang instagramable banget. Pasti ada kalanya kita pengen ke coffee shop, ada kalanya kita pengen ke resto-resto fast food, terus kita juga pengen hang out sama teman-teman ke mall, kayak gitu loh. Kayak itu tuh udah menjadi suatu kewajiban gitu buat anak-anak seperti kita gitu loh, untuk hiburan ya, entertain diri sendiri. Oke. Gini nih, entertain diri sendiri itu memang perlu ya, daripada kita stres kerja sebulan udah kerja tapi nggak ada kayak reward buat diri sendiri. Nah, reward buat diri sendiri itu juga penting, nggak boleh di skip. Gimana sih caranya? Sedangkan kalau kita ke coffee shop terus, ya kita bakal boros dong. Kita makan makanan di McD, KFC, Richeese, itu kan udah menguras kantong banget ya per bulannya kayak gitu. Gimana sih caranya? Yaitu kalian menganggarkan suatu kebutuhan kalian kayak gitu. Kayak misalkan aku anggaran nih, misalkan aku mau entertain diri atau aku mau ngasih reward kepada diri aku gitu, untuk aku bulan ini aku harus makan enak kayak gitu, sekali aja gitu. Jadi ada uang anggaran buat kita entertain diri sendiri, misalkan ke mall, ya udah sebulan sekali aja kita anggarin uang berapa
anggarannya, terus kita belanjakan kayak gitu untuk reward diri sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi kenapa harus dianggarkan? Yaitu gunanya biar kita tuh bisa stop gitu loh, diri kitanya tuh kayak bisa langsung bisa langsung spontan stop pengeluaran itu kayak gitu. Jadi kita kayak ngerasa wah kita tuh bulan ini udah ngeluarin banyak nih, jadi nggak boleh ngeluarin banyak lagi. Nah aku ngerasanya gitu ketika aku menganggarkan sesuatu kayak gitu, jadi nggak terlalu spending terus kayak gitu teman-teman. Nah yang kelima adalah mereka tidak punya tabungan sama sekali. They are not gak punya tabungan, ibaratnya nggak ada simpenan gitu. Jadi yang ngerasanya bokek mulu gitu. Di saat uang ada ngerasa paling kaya, di saat uang habis ngerasa paling miskin. Itulah yang terjadi di our environment kita kayak gitu. Ketika kita dapat gaji, kita menjadi orang yang paling kaya, kita ngerasa jadi orang yang paling kaya, kita ke coffee shop lah, kita jalan-jalan lah. Sudah akhir bulan kita ngerasa kalau kita tuh kayak orang miskin banget kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar harus nggak boleh kayak gitu ya, harus punya tabungan. At least kalian nabunglah sedikit gitu, nabunglah walau sedikit, gitu. Nah yang keenam ini adalah yang terakhir ya, yaitu tidak biasanya orang itu membiarkan uangnya itu stuck atau diem gitu. Nah kita kan rupiah kan kadang mengalami inflasi ya gitu, jadi kebanyakan orang punya duit ya didiamin aja gitu duitnya kayak gitu. Padahal kan teknik-teknik investasi yang kita kenal, yang kita paham itu kan banyak ya gitu. Jadi ya itu orang tidak memiliki investasi at all gitu, sama sekali nggak punya investasi kayak gitu. Oh ya, kalau kalian mau investasi juga kalian harus benar-benar cermat ya, maksudnya cermat dalam mendalami teknik-teknik investasi yang mau kalian ambil kayak gitu. Jangan asal aku pengen investasi saham ini tapi kita nggak ngerti gitu, kita nggak ngerti alurnya apa gimana, jadi kita kayak beli kucing dalam karung gitu. Jadi harus tahu benar ketika kita ingin investasi terhadap sesuatu, kita harus tahu dulu dong knowledge-nya, kita harus baca-baca riset-risetnya dulu kayak gitu, biar kita tuh matang kayak gitu, biar uang kita juga lebih selamat lah, diibaratkan kayak gitu. Oh ya, di investasi yang biasa kita kenal itu ada investasi emas, investasi saham atau reksadana. Pokoknya kalian bisa cari-cari deh informasinya di internet juga banyak, di YouTube juga banyak, kalian bisa cari. Nah itu semua keenam tersebut itu adalah kenapa, alasan kenapa dalam salah manage keuangan gitu. 6 kategori salah manage keuangan. Jadi kita bisa ambil hikmahnya dong dari kejadian-kejadian seperti ini kayak gitu. Gaya boleh